Baik teman-teman, jadi di video ini adalah video singkat untuk cara reboot update menggunakan ADB dengan menggunakan aplikasi remote ADB Cell ya teman-teman. Jadi kemarin itu menggunakan Termux untuk remote ADB-nya. Di sini saya akan menggunakan remote ADB Cell aplikasi ini. Jadi di sini untuk STB-nya menggunakan STB HG680 FJ ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat seperti ini ya untuk unitnya. Dan di sini untuk SD card sudah saya burning firmware OpenWrt khusus HG FJ ya teman-teman. Di sini akan saya coba colokkan langsung ke STB-nya ya teman-teman. Oke. Nah, udah masuk ya. Nah, di sini untuk remote-nya pastikan untuk terhubung dengan jaringan yang sama ya. Di sini saya menggunakan wifi @awans.id. Kemudian di STB-nya, nah ini ya, untuk STB-nya harus menggunakan jaringan yang sama juga. Nah, di sini untuk modelnya HG680 FJ versi Android 10, masih firmware ori. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan USB debugging ya, USB debugging, dan juga verifikasi aplikasi melalui USB. Nah, terus untuk jaringan dan internet ini pastikan untuk menggunakan jaringan WiFi yang sama dengan perangkat yang untuk remote-nya ya. Nah, di sini untuk alamat IP-nya bisa dicatat dulu. Di sini menggunakan 192.168.3.121. Nah, di sini langsung aja kembali ke aplikasi remote ADB Cell. Langsung aja ketikkan IP address di atasnya 192.168.3.121. Kemudian di sini isikan portnya, lalu klik connect. Nah, di STB akan terdapat dialog untuk mengizinkan USB debuggingnya. Kita selalu izinkan, kemudian izinkan. Nah, setelah ini di sini ADB Cell-nya sudah terkoneksi ya. Nah, ini bisa dilihat connected to 192.168.3.121. Di sini hostnya HG680. Lalu di sini akan saya coba reboot update melalui terminal ini. Reboot update, kemudian langsung enter aja. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah reboot ya. Untuk SD card sudah saya tancapkan ya dengan firmware OpenWrt. Untuk link firmware-nya ada di video sebelumnya, akan saya taruh di deskripsi juga. Nah, di sini sudah booting ke OpenWrt-nya teman-teman. Jadi ini tanpa root, menggunakan firmware ori juga. Oke, di sini udah muncul ya untuk log kernelnya. Akan saya perbesar dulu. Nah, di sini udah jalan. Selanjutnya akan saya sambungkan ke HP ini menggunakan kabelan ya teman-teman, karena untuk firmware ini belum bisa untuk WiFi on ya, WiFi-nya belum bisa on gitu. Oke, akan saya tunjukkan juga di sini saya menggunakan koneksi kabel ya teman-teman. Ini adalah USB to LAN dan USB hub Vention ya mereknya, yang gigabit. Oke. Nah, ini udah tersambung seharusnya. Saya matikan dulu
WiFi-nya. Nah, di situ sudah ada simbol atau ini ya, koneksi menggunakan kabel LAN. Oke, langsung aja ke browser. Di sini akan saya akses LUCI-nya. Untuk LUCI-nya IP-nya 192.168.5.1. Oke. Yang ini ya. Kemudian enter. Nah, untuk firmware OpenWrt-nya udah bisa diakses ya. Untuk passwordnya root, bisa login. Nah, di sini sudah bisa digunakan, teman-teman. Nah, untuk uptime-nya bisa dilihat 2 menit ya. Di sini menggunakan OpenWrt versi 22 dari Deris Media. Oke, ini belum terisi. Di sini akan saya tunjukkan di Disk Manager. Dia menggunakan SD card untuk bootingnya. Nah, di sini ya. Ini adalah dev/mmc blk 0. Oke. Dan sini untuk root labelsnya root fs ke mmc blk 0 p2 ya. Yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini akan saya tunjukkan di wireless. Ini belum bisa digunakan. Di interface kita bisa lihat di sini untuk IP 192.168.5.1 ya. Nah, di sini bisa kita gunakan sebagai OpenWrt, sebagai NAS mungkin ya, atau sebagai tunneling. Di sini sudah diinstal OpenClass 45.58 ya, teman-teman. Mungkin segitu aja ya untuk tutorial kali ini. Ini masih sama tutorialnya seperti yang sebelumnya sebenarnya. Jadi saya ringkas aja. Sebelumnya kan hampir setengah jam ya, 30 menit itu terlalu lama ya. Nah, di sini keluar untuk prosesnya sudah selesai. Mungkin sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.